pendeta, ya juga tidak. Ayah saya adalah pedagang dan saya sekolah sampai ke luar negeri, disekolahkan oleh ayah saya. Dan dalam pikiran saya tidak terbersit sekalipun bahwa suatu hari nanti saya akan melayani bersama-sama suami saya di sebuah gereja dan ya, posisinya sebagai istri seorang pendeta ya. Dan saya belajar bahwa semuanya itu bisa dipelajari ya. Saya mulai belajar tentang Alkitab. Saya menggarisbawahi semua yang tercantum di kitab Amsal, misalnya bagaimana caranya mendidik anak. Saya belajar. Bagaimana hubungan antara suami istri, saya belajar. Dan ayat-ayat itu pun juga mulai saya hafalkan. Jadi kalau memang kita mau membuat taman pelayanan kita bersama, itu yang mulai dari keluarga kita sendiri, kita belajar bersama, dan suami saya cukup telaten sih mengajari saya. Jadi dari sana kami belajar untuk bertumbuh bersama dan kita masuk pelayanan bersama. Saudara, banyak orang yang memberikan komentar bahwa mereka suka kalau kami ini ngomongnya gantian ngomong bersama. Saudara tahu rahasianya apa? Kalau ngomong sendirian nggak bisa selesaikan satu kalimat. Istri saya gagap dan saya juga dulu gagap. Saya masih ingat ketika kelas 1 SD saya diturunkan kelas ke TK karena saya nggak bisa ngomong. Semua ini kena saling melatih, saling mengasah, saling mengasuh antara dua orang. Akhirnya kami bisa berdiri di hadapan saudara, walaupun tidak sempurna, tetapi bisa saling menimpali dalam menyampaikan berita seperti ini. Saya mau teruskan, kegagalan keluarga tidak membatalkan rencana Allah. Realitas dosa, rumah yang seharusnya menjadi taman yang aman kadang berubah menjadi tempat saling melukai akibat ego, kelelahan, dan kesalahpahaman. Tapi Tuhan tidak menyerah. Setelah kegagalan manusia dalam Taman Eden, di Maleakhi, yaitu buku terakhir dari kitab Perjanjian Lama, khususnya Maleakhi pasal yang kedua ayat 15. Di situ dikatakan, ditanyakan salah satu bentuk pertanyaan, apakah yang dikehendaki Tuhan untuk persatuan suami dan istri? Dan kemudian dijawab sendiri oleh kitab Maleakhi itu dengan satu jawaban yang singkat, keturunan ilahi, yaitu keturunan anak atau cucu, cucunya cucu nanti, yang semua yang menghormati Tuhan, beriman kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Artinya, walaupun kegagalan pertama Adam dan Hawa itu tidak dianulir, rencana Tuhan untuk memberkati dunia ini melalui keluarga kita tidak dicabut. Sekarang saya menantang Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dan bagaimana saudara masing-masing membina keluarga saudara sendiri? Karena itu adalah prioritas pelayanan kita di muka bumi ini. Pada waktu kami masih muda, kami masuki pelayanan ini waktu umur 31 tahun. Saat itu semuanya serba sulit karena kami harus membangun ekonomi keluarga kami. Dan juga kami harus belajar. Paulus merintis karirnya, saya juga bisa membuka toko. Semuanya kami harus menjalankan bersama-sama, dan saat itu anak-anak kami baru mulai lahir. Jadi membagi tugas itu antara kerjaan, rumah tangga, hubungan antara ipar, menantu, dan hubungan antara ipar sendiri, antara menantu dan mertua, dan juga pekerjaan dan untuk pelayanan. Itu merupakan waktu-waktu yang sangat-sangat susah sekali. Tapi dari sana kami belajar bahwa di depan anak-anak kami harus menunjukkan bahwa pelayanan ini adalah pelayanan satu keluarga bersama. Jadi bersama-sama dengan mereka kami mengatakan bahwa pelayanan kami adalah pelayanan konselor pranikah ya. Itu kami lakukan bukan dalam bentuk kelas tapi secara individual. Jadi dan seringkali mereka melihat pasangan-pasangan yang mau menikah itu datang ke rumah kami dan kami meluangkan waktu yang cukup lama, 1,5 jam sampai lebih seringkali.
bersama-sama mereka, dan seolah-olah kepentingan anak dinomorduakan pada saat itu, tetapi tentu itu bukan itu yang terjadi. Kami urus anak dulu, dan setelah itu baru lakukan konseling setelah biasanya jam 8 malam. Dan tiap couple, tiap pasangan yang konseling dengan kami, itu kira-kira kami meluangkan waktu sekitar 10-12 jam. Jadi pelajarannya itu banyak sekali yang harus kami lakukan. Kenapa kami tidak suka dalam bentuk kelas? Karena kami ingin memberikan impartasinya. Impartasi itu bisa dilakukan kalau one on one, couple to couple. Jadi mari saya berhentikan di sini dulu. Kalau Bapak Ibu sekalian saat ini sedang tidak punya pelayanan gerejawi, pelayanan di organisasi Kristen, nggak apa-apa. Karena coba dilihat peluang untuk melayani keluarga sendiri supaya anak kita bertumbuh dengan sesuai dengan firman Tuhan, cucu kita juga kita layani, dan kembalilah kepada rumah tanggamu, karena rumah tanggamu adalah Edenmu. Dan dengan memelihara, dengan mengusahakan, dengan mengembangkan pelayanan di rumah tanggamu, Tuhan pun diberkati. Karena pada satu saat nanti saudara bisa mengembangkan pengaruh ke komunitas sekitar saudara, rukun tetangga, sebelah kanan, sebelah kiri, gereja, akhirnya juga mendapatkan keuntungan dengan pelayanan kita setelah kita mengolah pelayanan itu di dalam rumah tangga. Ini adalah message utama kami datang pada hari ini, supaya saudara tidak merasa ada sesuatu yang kurang dari saudara karena saudara tidak punya pelayanan gereja. Nah, lihat itu keluarga itu bagus sekali. Suaminya khotbah, istrinya pimpin pujian, anaknya main keyboard. Anak pertama main keyboard, anak kedua narik kolektor. Apa nggak lengkap itu? Bukan selalu yang begitu yang ideal kan Bapak Ibu? Paulus mempunyai kerinduan untuk melayani keluarga sejak dia berusia 17 tahun. Kami berpacaran mulai umur 16 tahun. Jadi biar high school sweetheart, dan kami mengenal satu dengan yang lain kira-kira 50 tahun kalau dihitung hari ini. Dan kenapa dia punya pelayanan kerinduan seperti itu? Karena dia melihat bahwa saat itu, di zaman itu, ketika melihat orang-orang sekitarnya, misalnya ada om dan tante yang sudah tua ya, dan dia bertanya, apa rahasia tentang pernikahan yang indah? Si om dan tante itu seringkali ngomong gini, yang penting itu pokoknya hubungan kita tuh baiknya tuh sampai seperti saudara. Terus membuat kami itu juga berpikir ya, kalau hubungan antara suami istri hanya seperti saudara, untuk apa kamu menikah? Seharusnya firman Tuhan mengatakan bahwa hubungan suami istri itu harus seperti kekasih, sampai usia tua pun seperti itu. Karena pernikahan itu adalah seperti anggur, yang semakin lama semakin manis dan semakin matang harganya, bukan seperti saudara. Boleh lompat 2 slide-nya. Pilihlah hari ini siapa yang akan kau layani, tetapi kami sekeluarga memilih untuk melayani Tuhan. Ini dari paraphrase dari surat atau kitab Yosua 24 ayat 15. Yosua tidak mengatakan pilihlah siapa yang akan kau layani, karena aku dan pelayananku, aku dan profesiku, aku dan aktivitas gerejaku itu melayani Tuhan. Tapi dikatakan tetapi kami sekeluarga memilih untuk melayani Tuhan. Kami sekeluarga memilih untuk melayani Tuhan. Jadi pada waktu anak-anak masih kecil dan kami harus melakukan banyak premarital counseling itu,
Mereka juga bertanya-tanya, kenapa cici-cici koko-koko itu datang ke sini gitu ya. Kan mengganggu waktunya mama dengan waktu saya dengan mereka, itu terganggu. Dan kami mengatakan bahwa kita dan seisi keluarga kita itu melayani Tuhan. Kita di sini tidak hanya untuk menikmati kehangatan rumah tangga kita sendiri, tapi Tuhan minta kita satu keluarga untuk bisa berbagi dengan orang lain. Dan saya bertanya, apakah kamu merasa bahwa keluargamu itu adalah keluarga yang bahagia? Apakah kamu dibesarkan di dalam keluarga yang bahagia? Mereka katakan ya. Nah, cici-cici sama koko-koko itu datang ke sini untuk belajar dari papa dan mama. Nah, itu yang kami katakan. Jadi kami tidak membenturkan mereka dengan pelayanan kami, tapi kami mengajak mereka bersama-sama dengan kami untuk melakukan pelayanan ini. Sekalipun mereka tidak hadir bersama-sama dengan kami, tetapi mereka merelakan kami untuk melayani di dalam rumah tangga kami. Dan sering kami pada waktu anak-anak masih kecil di zaman itu, kami mau juga membuka rumah kami untuk para misioneri. Saat itu banyak misioneri yang datang dan pergi di kota kami. Dan kami membuka rumah kami untuk mereka bisa tinggal untuk memulai misinya di kota ini. Dan anak-anak pun belajar bahwa hidup ini untuk berbagi. Hari ini mereka sudah dewasa, mereka sudah umur 37 dan 34. Saat ini mereka melakukan hal yang sama seperti yang apa kami lakukan di masa kecilnya. Dan kami merasa bahwa itulah tujuan hidup kami. Aku dan seisi keluargaku akan melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan. Next. Pelayanan Pak Sutri itu harus dimulai dari rumah. Itu yang sudah kami sampaikan. Dan urutannya kalau bisa jangan dibolak-balik. Melayani Tuhan di dalam rumah tangga, kemudian menjadi berkat bagi keluarga terdekat, dan melayani di dalam gereja dan berdampak bagi masyarakat luas. Definisi melayani bersama adalah suami dan istri tidak harus memiliki posisi panggung yang sama, atau dari melayani komisi gereja yang sama, atau melayani bersama. Itu melayani berarti berjalan dalam satu arah yang sama demi kemuliaan Allah. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab, dan slide yang berikutnya adalah dari rumah yang telah dipulihkan, berkat itu mengalir. Kesaksian bagi dunia adalah dunia tidak butuh lebih banyak khotbah tentang kasih. Dunia butuh melihat rumah yang sungguh-sungguh mempraktekkan pengampunan dan kasih. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi keluarga yang telah dipulihkan. Keluarga dengan kesaksian bukanlah keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang terus memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan memulihkan keluarganya. Jadi ada efek domino di mana rumah yang tadinya amburadul dipenuhi oleh kasih akan melahirkan pelayanan yang sehat. Gereja yang kuat akan terjadi oleh keluarga-keluarga yang sehat ini, dan bangsa dan masyarakat disentuh oleh kemuliaan Allah melalui kesaksian kita dalam keluarga. Jadi kalau kita kami hari ini melayani bukan karena kami ingin dihormati. Kami melayani bukan kami ingin punya pelayanan atau pelayanan keluar di mana orang mengenal kami sebagai pelayan. Kami melayani hanya karena satu alasan. Kami ingin belajar seperti Rasul Paulus. Kami melayani tanpa minta upah. Rasul Paulus mengatakan dalam kesaksiannya, apakah upahku? Dan kemudian dia menjawab sendiri, upahku adalah boleh mengabarkan Injil tanpa upah. Dan dia mengatakan, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Yohanes 10:10 mengatakan, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Ini boleh dikembalikan Yohanes 10:10. Tetapi firman Tuhan datang untuk membawa hidup dan hidup yang berkemenangan.
Jadi kehidupan kita itu seharusnya kehidupan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena Dia telah datang dan Dia mau kita hidup di dalam kelimpahan. Juga di Amsal 4:18-19 mengatakan bahwa jalan orang benar itu seperti fajar pagi yang semakin terang sampai rembang tengah hari. Seringkali orang di usia seperti kita, tahun ini kami berusia 66 tahun nih, sudah tua ya. Lansia tahap 2 saya bilang. Kalau tahap pertama itu 55 sampai 65, tahun ini kami 66, berarti kami masuk lansia tahap 2. Dan seringkali orang bertanya, kira-kira hidupmu kesepian enggak ya? Setelah anak tidak ada, empty nest atau tidak? Maksudnya sarangnya yang kosong, apakah kamu kesepian? Kami katakan tidak. Karena semakin kami tua, semakin kami merasakan bahwa ada jalan terang Tuhan yang dikatakan di Amsal 4 itu, bahwa jalan orang benar itu semakin terang sampai rembang tengah hari. Generasi yang baru bisa melihat bahwa menjadi orang yang menjadi usia tua itu tidak harus mengalami kesepian, tetapi satu kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam gereja kami bisa menjadi wanita Titus 2 dan laki-laki Titus 2 yang mengajari generasi muda bagaimana untuk wanita Titus 2 seperti saya bisa mengajari generasi muda bagaimana caranya menjadi seorang istri yang saleh, menjadi istri yang dihormati oleh anak-anaknya, dan di mana kehidupannya itu memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah hidupnya, mengajari wanita-wanita muda bagaimana menjadi seorang istri, mengajari ibu-ibu muda bagaimana menjadi seorang ibu yang saleh. Untuk apa? Supaya nama Tuhan jangan sampai dihujat. Dan itulah pekerjaan kami hari-hari ini, dan itulah pekerjaan saya setiap hari sekarang. Bukan setiap hari ya, pelayanan saya itu sekarang pergi ke arah itu juga, mengajari perempuan-perempuan muda di usia 30 sampai 50 tahun. Banyak yang datang kepada kami dan mereka tidak tahu cara mengatur rumah tangganya. Karena banyak rumah indah bisa didirikan, tetapi rumah hati membutuhkan seorang wanita yang bijak untuk bisa mendirikan rumah tangganya, dan itu harus belajar. Sebelum kita buka tanya jawab, saya ulangi kembali. Panggilan kita adalah menerima berkat dari Tuhan sebagai suami dan istri. Dan melalui berkat yang kita terima dari Tuhan, kita mengembangkannya melalui rumah tangga kita masing-masing. Melalui anak cucu kita yang kita lahirkan dan kita didik sesuai dengan firman Tuhan. Supaya melalui kehadiran mereka juga, dimanapun mereka berada, dan ini doa kami untuk anak-anak, mereka membawa kemuliaan Kristus. Karena itulah artinya generasi yang takut akan Tuhan, generasi angkatan orang-orang yang taat dan beriman kepada Tuhan. Dan itulah yang saya harapkan dan saya doakan untuk saudara sekalian. Kalaupun itu tidak terjadi karena kerusakan dari rumah tangga kita sudah terjadi lebih dulu, karena kita lebih mendengarkan suara ular daripada suara Tuhan. Tuhan mengatakan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kalau diparafrase adalah dengan berlimpah-limpah. Bukan berarti saudara tidak boleh melayani keluar dalam pelayanan gereja. Jelas itu bukan berita yang kami sampaikan, tetapi atur rumah tangga dahulu supaya tidak dihancurkan oleh kekuatan iblis yang tidak ingin melihat rumah tangga kita kacau. Karena kalau rumah tangga kita kacau, kita tidak punya dasar dan fondasi untuk melayani di luar keluarga kita. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita semua mendapatkan mahkota kehidupan. Dengan susah payah kita di dunia ini, kita berjuang untuk mendapatkan mahkota di mana Tuhan Yesus sendiri
sedang memegangnya dan menantikan kita di garis finish kehidupan kita masing-masing. Amin. 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 Terima kasih atas perhatian saudara. Mungkin kita buka tanya jawab. Mungkin ada yang bisa memoderatori. Ada pertanyaan? Oh, enggak kan ditawarin kan boleh kan? Kalau ditolak ya nggak apa-apa. Enggak. Kok kelihatannya masih terkejut? Mau tanya? Enggak. Dua lagi saya tawarin, Pak, tutup Pak. Monggo. Shalom. Saya mau tanya bagaimana supaya kita bisa betul sama-sama untuk saling percaya dalam hal seperti saya sebagai imam mengajar ke istri untuk supaya bisa lebih rohani. Tapi istri saya juga dia bekerja juga, jadi ya kadang bisa saling membantu. Malah gimana caranya supaya saya ini betul-betul jadi imam, karena dia juga soalnya pinter rohani juga. Gitu. Terima kasih. Jadi istri pinter rohani, tapi juga pinter membantah. Enggak ya, enggak ada mungkin. Baiklah, sebagian saudara sudah tahu isi pertanyaannya, bagaimana memelihara keharmonisan rumah tangga kalau masing-masing punya pendapat yang berbeda atau punya level kerohanian yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, sambil menjawab saya mau tanya, kira-kira masalah-masalah yang muncul di suami istri itu apa saja? Yuk ngomong. Keuangan nomor satu, salah satu yang intonasi, style komunikasinya, ya. Kalau seperti orang-orang suku tertentu di Indonesia ini ngomongnya keras banget, kayak orang berkelahi kadang-kadang ya. Apa komunikasi, keuangan, apalagi suka menyalahkan. Tapi nggak usah ngelirik gitu ya Bu ya. Nggak ngelirik ya. Nggak pakai ngelirik. Suka menyalahkan. Artinya oke. Beda persepsi. Apa? Salah paham. Sebetulnya salah paham dan menyalahkan beda. Sama-sama salahnya. Salah paham itu satu pandangannya beda gitu ya. Oke. Next. Ngeyel. Ini terjemahannya susah. Ngeyelan. Angel dikandani. Iya, oke. Keuangan. Seks bisa jadi masalah? Bisa jadi masalah. Urusan dengan keluarga besar bisa jadi masalah? Bisa. Selalu ada. Dan ini selalu yang kita hadapi setiap hari. Urusan dengan anak bisa jadi masalah? Ya sangat bisa. Sangat bisa. Dan ketika kami masih muda, terus kemudian ada konseling seperti itu, terutama untuk orang-orang yang sudah paham Alkitab, ini susah banget. Misalnya paham, saya ini nggak masalah kalau tunduk kepada suami, asal suami mengasihi saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Suaminya mengatakan, saya tuh mau mengasihi kamu, tapi kamu nggak tunduk. Terus sekarang yang mana yang benar? Gimana? Kalau saya cuek, nggak bakal cuek itu menyelesaikan masalah. Saudara, saya beritahu, Efesus 5 ayat 22 dikatakan, hai
istri tunduklah kepada suami dalam segala hal seperti jemaat kepada Kristus. Ayat 25 disebutkan bahwa hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan nyawanya bagi jemaat yang dikasihi. Tapi ada satu ayat yang ada sebelum itu. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-21. Kuncinya di situ. Ada yang bisa mau membacakannya bagi saya, bagi kita semua? Efesus pasal yang kelima ayat yang 21. Sebentar, biar semua dengar. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seseorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain karena kita takut pada Kristus. Bukan takut istri ya. Rendahkan. Siapa yang suami yang takut istri? Apa itu? Suami takut istri. Siapa yang STI? Konon ceritanya konon katanya di surga nanti ada 2 pintu untuk suami. Satu pintu ditulis suami yang takut istri, yang satu suami yang tidak takut istri. Ternyata yang tidak takut istri cuma 1 orang. Sampai surga geger. Dan malaikat tergopoh-gopoh bertanya, Bapak bisa baca? Bisa. Suami tidak takut istri. Bisa. Tahu masalah? Tahu artinya apa? Tahu. Loh, kenapa Bapak yang lain kok di pintu yang takut istri, Bapak kok enggak? Dia bilang, sebelum kesini tadi saya dipesan istri saya, nanti kalau kamu sampai di sana, kamu milih yang tidak takut istri ya. Jadi marilah kita saling mengalah, saling merendahkan diri dalam takut akan Tuhan. Saya mau bercerita tentang keluarganya Ishak dan Ribka. Tahu ya, Ishak dan Ribka itu Ishak adalah anaknya Abraham yang ditunggu selama 90 tahun sampai dia bisa melahirkan Ishak. 100 tahun ya, Sarahnya 90 tahun. Pernikahannya itu dimulai dengan sesuatu yang sangat indah sekali. Abraham mengirimkan Eliezer pergi ke tanah asalnya untuk mengambil seorang istri bagi Ribka. Ceritanya itu sampai dibuat bagi Ishak, dan ceritanya itu dibuat sesuatu cerita yang sangat romantis dan bahkan ada filmnya mengenai itu. Ribka adalah seorang yang luar biasa dan Ishak pun juga orang yang kaya raya. Mereka akhirnya menikah di dalam satu pernikahan yang sangat fantastik sekali. Tapi apa yang terjadi? Pernikahan itu tidak dipelihara. Dalam waktu singkat pernikahan itu runtuh. Ribka menjadi ibu yang pilih kasih. Dia lebih suka Yakub daripada Esau. Dan Ishaknya lebih suka Esau karena dia suka Esau dan Yakub. Dan Ishak lebih suka ke Esaunya. Jadi keluarga itu akan runtuh kalau firman Tuhan itu tidak ditegakkan di dalam rumah tangga itu. Jadi di antara mereka berdua itu tidak ada saling menundukkan diri atau saling merendahkan diri dan saling menundukkan diri dalam takut akan Tuhan. Mereka jalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi sampai 2 anak itu pun bertengkar karena hanya memperebutkan hak kesulungannya. Dan Ribka pun mendapatkan buah penderitaannya juga. Sampai akhir hidupnya dia tidak pernah bertemu dengan anaknya lagi. Jadi ini sungguh satu cerita yang kita katakan bahwa kalau kita tidak berjalan di dalam firman Tuhan dan firman Tuhan itu tidak ditegakkan dan kita mau pilih jalan kita sendiri, ada anak mami, ada anak papi, ya itu yang terjadi. Maka akhirnya keluarganya jadi berantakan.
Tapi firman Tuhan juga mengatakan di Yohanes 10:10 bahwa pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Dan firman Tuhan datang, aku datang untuk membawa hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kalau kisah antara Ishak dan Ribka itu ditulis sedemikian rincinya, itu tidak bagi kita untuk menghakimi dia bahwa kita lebih baik dari dia. Tidak. Alkitab itu adalah satu pengajaran yang sangat jujur untuk kita pelajari supaya kita tidak jatuh di dalam lubang yang sama. Kita bisa belajar dari kesalahannya Ribka, Ishak, supaya kita menjadi Ishak dan Ribka modern yang tidak melakukan hal itu kepada anak-anak kita. Firman Tuhan itu ya dan benar ya. Dia mengatakan di Amsal 14 ayat 1 mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, sedangkan yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Jadi sungguh banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Kita harus care dengan firman Tuhan. Kita harus belajar. Kalau enggak kita tidak akan tahu kebenaran itu. Dan bagaimana kalau kita tidak tahu, dan kalau kita tidak tahu itu tentunya tidak bisa ditegakkan. Baik, ada pertanyaan lagi? Jawaban panjang untuk pertanyaan singkat. Kalau ada yang bertanya bukan berarti selalu ada masalah, jadi dari yang bersangkutan punya masalah ya. Ya, nama saya Pak Denny Setiawan. Saya pernah mendengar beberapa khotbah dari hamba Tuhan ya. Apa itu keharmonisan dan hubungan suami istri dan anak itu ketika semuanya saling mengasihi, saling menghormati ya. Pertanyaan saya ini begini, apakah benar ketika kita ini melayani antara suami istri harmonis, mengasihi dan menghormati antara juga dengan istri, itu apakah itu juga bentuk pelayanan untuk Tuhan? Itu aja. Iya, pertanyaan sangat bagus sekali Pak. Saya pikir bahwa kita kembali lagi bahwa Tuhan memberkati keluarga untuk menjadi berkat bagi gerejanya, kemudian bagi dunia. Karena ketika Tuhan menciptakan lembaga yang pertama itu adalah lembaga pernikahan, bukan lembaga gereja. Dari sana baru berkembang ke lembaga gereja. Jadi memang sangat penting sekali kalau kita memulai dari unit yang paling kecil ini adalah keluarga kita. Dan keluarga ini kalau kita bisa menjaga keluarga kita, dari sini ada satu kelimpahan yang keluar. Anak-anak juga tidak akan mencela pernikahan. Kan gini kan, ada orang yang mengatakan sebenarnya dunia ini lebih cepat dimenangkan asal kita itu hidup kita sebagai orang Kristen itu dari munafik gitu ya. Misalnya dia bisa melihat bahwa ibunya mengajar di gereja tapi di rumah judesnya setengah mati, bentak-bentak anaknya dengan pembantunya juga nggak baik gitu ya. Atau juga mengatakan misalnya banyak bohongan yang ada di dalam rumah. Misalnya mamanya sedang malas untuk ketemu orang dan ada tamu datang yang tidak diundang, dia akan mengatakan pada anaknya, bilang aja mamanya nggak ada, mama sedang pergi, padahal mamanya ada di rumah. Jadi penting sekali bagi kita bahwa pelayanan itu ya dimulai dari integritas yang ada di dalam rumah tangga. Tapi pertanyaannya adalah apakah melayani istri, melayani suami, melayani anak itu sama dengan melayani Tuhan? Kan mereka bukan Tuhan kan? Anak kan bukan Tuhan, suami bukan Tuhan, istri bukan Tuhan. Tapi kita masing-masing dipanggil sesuai dengan firman Tuhan untuk melakukan dan menjalani firman Tuhan. Dan orang-orang paling dekat kita adalah orang-orang yang harusnya merasakan pelayanan kita sesuai dengan panggilan firman Tuhan. Kalau misalnya kita lagi gak enakan sama istri, dan kemudian firman-Nya mengingatkan kita, Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut
sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Maka kita yang membawa perdamaian itu. Bukan berarti terus kita bilang, iya Nek datang duluan sama saya mau mengampuni. Enggak, kita yang datang duluan menawarkan perdamaian. Kalau itu tergantung dari kamu, biarkan perdamaian itu terjadi karena kamu. Jadi apapun yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Saya mau menggarisbawahi kata harmonis dulu. Siapa yang merasa bahwa ternyata suami dan istrinya itu beda banget dengan dirinya sendiri? Siapa yang merasa itu? Suami saya ini beda banget sama saya. Istri saya ini beda banget sama saya. Siapa yang merasa bahwa suami dan istri sangat berbeda? Nggak ada. Oh, ada yang berani katakan. Kalau nggak beda, kita nggak saling tertarik, ya kan? Perempuan dan laki-laki aja beda. Kenapa? Beda kelaminnya, bukan hanya kelaminnya, sifatnya beda. Hormonnya beda, ya kan? Kemampuan untuk berkomunikasi juga dengan sesamanya juga beda. Perempuan ketemu perempuan baru, ketemu di satu event tersebut, terus langsung apa Pak? Langsung akrab. Loh, bahkan ada yang curhat lagi, belum kenal sudah curhat. Kok tahu kalau akrab? Satu ibu ke toilet, terus kira-kira gimana? Kenapa? Ngajak ke toilet apa enggak? Sering kali saya melihat satu ibu ke toilet ngajak teman-temannya ke toilet. Kadang-kadang ada yang belum terlalu kenal juga diajak ke toilet. Coba bayangkan saya ketemu dengan seorang yang saya baru kenalan, seorang laki, itu saya bilang, Mas, saya mau pipis, mau ikut? Jadi sudah beda. Sekarang, kalau saudara melihat gitar saja, gitar itu biasa rata-rata senarnya berapa sih? 6. Bunyinya sama atau tidak? Beda. Kalau gitar itu dawai atau senarnya itu bunyinya sama, nggak bisa dimainkan, nggak ada keindahan yang keluar. Nah, kalau perbedaan yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita itu dimainkan oleh Tuhan, ada sesuatu yang indah yang akan keluar. Paham? Asal, bukan asal beda, tapi masing-masing ya jangan merasa paling benar. Kalau itu diumpamakan senar gitar, berarti gitarnya senarnya harus di stem. Betul? Saya bukan orang musik, tapi yang ke-6 itu isinya apa aja nadanya? Oh, kalau do re mi fa sol la si itu bukan itu. Ya, saya malah mengingatkan ibu yang jadi worship leader itu luar biasa nyanyinya. Saya dulu maunya belajar seperti itu, terus audisi nggak masuk. Pertama disuruh do re mi itu, saya bisa, katanya nggak bisa. Saya nyanyikan do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Katanya fales, mana fales? Jadi masing-masing hidupmu dan hidupku, hidup suami dan istri harus ditera, harus disetem. Dan standar stem untuk hidup kita ini siapa? Kristus. Tuhan dengan firman.
suami makin menjadi seperti Kristus dan istri makin menjadi seperti Kristus, pasti hubungan konflik itu mulai sedikit-sedikit akan reda. Dan itu namanya harmoni. Itu namanya harmonis, walaupun beda, tapi kalau dimainkan oleh Tuhan sendiri, hasilnya adalah musik yang indah. Dan itu kesaksian yang harus keluar dari masing-masing keluarga kita. Anak harus melihat itu terjadi pada orang tuanya, sehingga mereka nanti kalau punya anak, punya suami, punya istri,